Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amiratul Zahro dengan NIM 0502 17216 dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBCC Palangkaraya. Jadi pada video ini saya akan melakukan praktek untuk tugas 3 mata kuliah jaringan komputer yang mana kita akan melakukan simulasi jaringan menggunakan aplikasi atau software Cisco Packet Tracker. Untuk itu, di sini terdapat 4 buah soal yang diberikan. Yang pertama yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan PIN. Oke, untuk itu kita langsung saja melakukan prakteknya menggunakan software Cisco Packet Tracker. Di sini langkah yang pertama kita lakukan adalah menambahkan PC-nya ya. Di sini saya menambahkan 4 PC. Oke, kita tambahkan 4 titik seperti ini. Kemudian akan kita hubungkan menggunakan switch. Kita switch, kita taruh di tengah. Kemudian untuk menghubungkannya, kita akan menggunakan kabel dengan tipe ini ya. Copper stripe 2 dari PC 0 ke switch. Kita lakukan berulang untuk masing-masing PC-nya. Oke, baik seperti ini. Kemudian langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah mengatur IP atau mengkonfigurasi IP-nya dengan cara mengeklik komputer atau PC-nya, kemudian kita pilih desktop, lalu pilih ini, IP configuration. Di sini untuk alamat IP-nya, saya akan memberikan berurutan ya, yaitu 192.168.1.2. Cukup copy supaya memudahkan pembuatannya supaya lebih cepat ya, begitu. Kemudian kita enter untuk memunculkan subnet mask-nya. Kita lakukan yang sama kepada setiap PC yang ada. Oke, kita sudah mengatur IP-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk mengetes jaringan, yaitu dengan melakukan ping dari PC 0 ke PC 1. Dengan caranya yaitu kita klik PC 0, kemudian kita pilih command prompt. Sebelumnya di sini kita bisa mengecek IP-nya kita ya, yang kita konfigurasi itu sudah sesuai apa belum, yaitu dengan mengetikkan perintah ipconfig, kemudian kita enter. Nah, di sini maksud saya IP yang saya masukkan sudah sesuai dengan yang diinputkan tadi, yaitu 192.168.1.2. Kemudian kita akan melakukan ping ke PC1, yaitu dengan IP-nya tadi 192.168.1.3 ya. Kita coba. Oke, baik. Di sini tes jaringan atau ping yang kita lakukan dari PC 0 ke PC 1 sudah berhasil ya, karena sudah tampak balasan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita coba dari PC 1 ke PC 3. Nah, kemudian kita coba untuk ping. Ping 4. Oke, di sini untuk ping dari PC 1 ke PC 3 sudah berhasil. Kita coba PC 3 ke PC 2. Langsung saja kita lakukan ping. IP-nya kita masukkan 192.168.1.5 ya. Enter. Nah, di sini ping untuk PC 3 ke PC 2 juga sudah berhasil. Kemudian yang terakhir kita coba melakukan ping pada PC 2 ke PC 0. Dengan alamat IP-nya itu 192.168.1.2. Oke. Oke, sampai di sini tugas 1 sudah
tugas nomor satu ini ya, tugas nomor satu ini sudah berhasil untuk kita kerjakan karena semua dari PC 0 ke PC 1, PC 1 ke PC 3, PC 3 ke PC 2, dan PC 2 ke PC 0, semua pinnya sudah berhasil kita jalankan. Kita lanjut ke tugas nomor 2, yaitu buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, jadi di sini kita buat baru lagi ya sebelahnya 4 PC. 1, 2, 3, 4. Kita sambungkan menggunakan switch. Dan kita diminta untuk membuat servernya juga ya. Ini kita masukkan server, kita terusnya saja. Nah, di sini untuk servernya kita bisa beri nama server HTTP. Seperti ini. Langkah selanjutnya untuk mempermudah mengingat IP-nya, di sini juga saya akan menambahkan IP address-nya ya teman-teman, untuk mempermudah kita untuk mengingat tiap IP dari masing-masing PC-nya. Di sini saya memberikan IP-nya yaitu 192.168.2.1 untuk PC 4. Kemudian ini kita copy saja. Kita beri nama juga ke PC yang lainnya ya. Kita ubah angka terakhirnya aja ya, biar memudahkan kita untuk menginputkan IP address-nya nantinya. Oke, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan IP configuration juga kepada tiap-tiap. Oh ya, maaf, sebelumnya saya lupa. Untuk menghubungkan ini ya, menghubungkan PC-nya ya, kita belum menghubungkan, belum melakukan pengkabelan. Nah, maaf, di sini kita akan melakukan pengkabelan terlebih dahulu. Caranya sama ya teman-teman, seperti dengan langkah yang untuk tugas nomor 1 tadi. Kita hubungkan satu persatu PC dengan switch menggunakan kabel tipe copper straight. Seperti ini. Oke, jangan lupa juga servernya kita hubungkan ke switch-nya. Oke, seperti ini. Ya. Oke, langkah selanjutnya baru kita melakukan IP configuration. Dengan klik komputernya, kemudian pilih desktop, IP configuration. Di sini IP-nya kita masukkan sesuai ya sama yang ini tadi. Kemudian kita enter untuk memunculkan subnet mask. Kita ulangi langkah yang sama untuk setiap PC-nya dengan IP address masing-masing. Oke, seperti ini sudah kita konfigurasi masing-masing komputernya atau PC-nya. Langkah selanjutnya adalah kita mengatur IP address dari server HTTP-nya ya, teman-teman. Di sini kita akan memasukkan IP address-nya yaitu 192.168.2.5 ya. Dengan yang ini tadi. Enter. Oke, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan mengakses sesuai soal, yaitu mengakses layanan HTTP untuk ini ya, setiap komputernya ya, setiap komputernya harus bisa mengakses laman HTTP. Kita mulai dari PC 4 ya, terlebih dahulu dengan cara klik PC-nya, kemudian pilih desktop, kita pilih ke ini, web browser. Nah, kemudian pada URL di sini kita bisa masukkan IP address dari server HTTP-nya tadi ya, yaitu 192.168.2.5. Kemudian kita klik go. Nah, apabila tampilan seperti ini sudah muncul seperti ini, maka artinya server HTTP-nya sudah berhasil diakses oleh komputer 4 ya. Kita lakukan hal yang sama ke komputer lainnya ya. Kita lakukan ke masing-masing komputernya. Komputer 5, kita coba. Oke, berhasil.
kemudian komputer 6. Coba masukkan untuk komputer ke-7 ya, ke-7, maaf, ke-7. Sini. Oke, berhasil. Kemudian terakhir di PC yang ke-5 atau komputer yang ke-5. Oke, berhasil. Jadi tugas 2 di sini sudah selesai ya. Maksudnya tugas nomor 2 sudah selesai karena setiap komputer atau setiap PC sudah berhasil mengakses server HTTP. Oke, kita lanjut ke tugas nomor 3. Oke, kita next ke tugas yang ketiga yaitu ya, membuatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Langsung saja kita buat di sini. Kita buat 4 PC terlebih dahulu ya. 1, 2, kemudian kita tambahkan 2 server. Dan untuk menghubungkannya kita akan menggunakan switch. Terus ini. Nah, untuk namanya kita akan memasukkan 3.1. Ini untuk memudahkan mengingat pengisian IP address-nya nanti ya. Nah, untuk server ini kita beri nama server HTTP. Dan yang ini kita beri nama server DNS. Oke, ini kemudian kita hubungkan menggunakan kabel. Oke, hingga seperti ini ya. Kemudian kita langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP per PC-nya. Kita masukkan IP-nya. Itu 3.1 ya. Kita lakukan langkah yang sama pada PC masing-masing PC-nya dengan IP address sesuai yang sudah kita buatkan sebelum ini, menyesuaikan ini. Oke, baik seperti ini. Setelah selesai, langkah selanjutnya kita lakukan konfigurasi juga pada server DNS-nya. Untuk server DNS, di sini saya beri IP address-nya yaitu 192.168.3.5. Kemudian kita pilih ini ya, service untuk mengaktifkan DNS-nya nanti. Yang pertama kita pilih ini, DNS service-nya kita on-kan. Kemudian untuk namanya, kita bisa beri nama tugas3.com ya. Kemudian untuk IP address-nya kita masukkan IP address untuk server HTTP-nya. Karena di sini saya belum mengkonfigurasinya, tapi di sini kita langsung saja masukkan ya. Nanti kita akan masukkan konfigurasinya untuk server HTTP-nya, yaitu 192.168.3.6 ya untuk HTTP-nya. Kemudian kita klik add, kita tutup, kita baru mengkonfigurasi server HTTP-nya. Ini servernya kita masukkan 3.6. Oke, seperti itu. Kemudian, nah, setelah mengkonfigurasi ini, sudah selesai konfigurasi servernya dari server HTTP dan server DNS. Langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi ulang tiap PC dengan mengganti alamat DNS-nya ya. Kita ganti alamat DNS-nya sesuai dengan alamat DNS dari server DNS-nya tadi ya, yaitu 192.168.3.5. Kita lakukan hal yang sama pada tiap PC-nya ya. Kita lakukan hal yang sama. Kita ganti DNS servernya menjadi seperti ini. Begini. Oke, baru langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk mengetes atau mengakses HTTP atau mengakses laman HTTP-nya melalui DNS servernya.
Kita mulai dari PC 8 dengan mengklik perintahnya web browser. Kemudian pada URL-nya kita ketikkan tugas3.com, enter. Nah, apabila tampilannya seperti ini, maka dapat dipastikan ini sudah berhasil ya, PC 8 sudah bisa mengakses laman HTTP melalui server DNS. Kemudian kita lakukan langkah yang sama pada PC yang kedua, yaitu PC yang 9 ya. Selanjutnya kita coba ke PC yang nomor 9 ya. Itu dengan mengeklik PC-nya, kemudian pilih web browser. Kita ketikkan tugas3.com. Sini kita copy saja URL-nya. Yang mudah. Selanjutnya PC 11. Oke, berhasil. Selanjutnya PC yang terakhir yaitu PC 10. Oke, kita masukkan URL-nya. Oke. Jadi sampai di sini untuk tugas nomor 3, kita sudah berhasil mengaksesnya ya, sesuai dengan perintah soal, yaitu setiap komputer bisa mengakses laman HTTP melalui DNS server. Oke, untuk itu kita lanjut ke tugas yang nomor 4. Tugas nomor 4 yaitu ini ya, kita diminta untuk buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Kita diminta untuk membuat jaringan seperti ini. Kemudian melakukan perintah sebagai berikut. Ping dari komputer 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kemudian yang nomor 2 adalah langkah sebaliknya. Untuk yang ketiga yaitu buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1, pastikan laman ilkom.com harus terbuka. Dan untuk nomor 4-nya yaitu buka web browser, akses pendilkom.com dari PC 0, pastikan halaman ilkom, bukan ilkom ya, ini salah ya teman-teman, harusnya pendilkom ya, pendilkom.com harus terbuka. Oke, kita langsung buat saja. Jadi di sini posisinya PC 0 itu di atas ya, dan PC 1 itu di bawah, dan ilkom itu untuk server atasnya, dan pendilkom untuk server bawah. Jadi kita langsung saja buat. Jadi langkah yang pertama kita memerlukan dua ini ya, 2 PC, kemudian 3 server. Itu server, 1 buah router, dan 2 buah switch ya. 2 buah switch. Seperti ini, sini kita akan mengganti namanya. Yang pertama, seperti gambar tadi, ilkom.com, itu untuk server atasnya ini ya. Ini kita ganti menjadi ilkom.com, ilkom.com. Kemudian di sini menjadi DNS server ya. Lalu untuk server yang satunya lagi kita beri nama pendilkom.com. Oke, seperti ini ya. Sesuai dengan ilustrasinya. Kemudian kita sambungkan, kita melakukan pengkabelan. Mulai dari sini ya, di sini. Ini. Kemudian kita lakukan pengkabelan seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk menyambungkan ini ke sini. Masukkan ini dan ini sini. Oke, setelah jadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi IP pada masing-masing itemnya ya. Kita mulai dari PC 14 terlebih dahulu.
Kita mulai dari PC14 terlebih dahulu ya. Kita berikan IP address yaitu 192.168.5.1. Kita copy saja. Nah, untuk IP address PC15 kita berikan IP address-nya yaitu 4.1. Oke, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengatur IP address untuk ini ya, server ilkom-nya ya. Server ilkom, kita masuk ke IP address. Kemudian untuk IP address server ilkom kita berikan 5.2 ya. Net mask-nya. Dan untuk ini DNS servernya kita beri IP address-nya 5.3. Oke. Dan ini untuk pendilcom.com-nya kita beri IP address-nya 4.2. Oke, setelah selesai seperti ini, langkah selanjutnya adalah ini ya, kita atur jaringan ini ya, switch ke routernya, masing-masing switch ke routernya itu dengan cara mengklik router. Kemudian kita pilih bagian config, lalu bagian ini 3 internet 0/0, kita klik, kita on kan. Kemudian untuk IP address-nya kita bisa masukkan 192.168.4.3, kemudian subnet mask-nya menyesuaikan. Lalu selanjutnya untuk gigabit Ethernet 0/1-nya kita on-kan juga untuk port statusnya. Kemudian untuk IP address-nya kita menggunakan IP 192.168.5.4 ya teman-teman. 4. Enter. Nah, koneksinya akan jadi sepertinya sudah tersambung. Oke, langkah selanjutnya kita coba untuk mengatur server DNS-nya ya. Sini kita klik server DNS-nya, kemudian kita masuk ke service, masuk ke bagian DNS, kita on-kan, lalu kita buat 2 DNS ya, sesuai yang ada di gambar, yaitu server DNS yang pertama namanya adalah ilkom.com, seperti di sini, ilkom.com. Kemudian untuk IP address-nya kita masukkan 192.168.5.2 sesuai dengan IP address dari server ilkom.com-nya. Kemudian kita klik add. Lalu kita buat lagi satu lagi dengan nama pendilcom.com dengan IP address-nya yaitu 4.2 ya. Kemudian kita klik add. Oke, setelah seperti ini kita langkah selanjutnya adalah mengatur masing-masing ini IP address-nya. Ada PC4 dan PC15-nya. DNS-nya kita masukkan DNS yang sudah kita buat tadi ya, kita sesuaikan tadi yaitu 192.168.5.3. Oke. Nah, ini untuk default gateway-nya ini kita bisa masukkan ya. Tadi maaf lupa, di sini langsung saja kita masukkan ya. Dari mulai PC14 terlebih dahulu. Ini gateway default-nya ini ya, 4.3. Untuk PC 5.3. 5.3 ya, karena dia berada di atas. Semua konfigurasinya berawal dengan 5. Berarti kita gunakan juga 5 ya. Ini kita tutup. Kita lakukan langkah yang sama pada PC15. DNS-nya, kalau DNS ini sama ya semuanya. Kemudian yang membedakan adalah gateway-nya. Di sini untuk gateway-nya 4 ya, 4.3. Oke, seperti ini. Kemudian kita lakukan langkah yang sama pada ini juga. Pada gateway di server pendilcom dan ilkom.com. Seperti tadi gateway-nya di ilkom jadinya 5.4. Kemudian
di pendilkomnya jadi 4.5. Kemudian server DNS-nya juga itu 5.4. Oke, setelah semua selesai ya, kita coba untuk melakukan ping dari PC 14 ke PC 15. Kita coba untuk melakukan ping. Ini kita coba untuk mengecek dulu ya, dengan mengetikkan if config, enter. Ini IP-nya yaitu 192.168.5.1 untuk PC 14 ya. Kemudian kita akan melakukan ping ke PC 15 yaitu dengan IP-nya 192.168.4.1. Kita coba melakukan ping. Ternyata dulu ada yang salah. Oh ya, di sini saya lupa untuk menambahkan ini ya, bagian RIP di ini di untuk routernya ya, kita lupa untuk menambahkan RIP pada sini tadi sudah kita mengatur bagian interface-nya. Nah, untuk bagian routing RIP-nya ini belum kita masukkan ya, maaflah. Kita masukkan terlebih dahulu. RIP-nya yaitu 192.168.4.3. Kemudian kita klik add. Dan satu lagi yaitu 192.168.5.0. Kita coba lagi untuk melakukan ping ya. Coba melakukan ping. Berhasil. Ini masih gagal ya teman-teman. Kita coba cari untuk Oke, jadi setelah saya telusuri ya, di sini sepertinya saya salah untuk memasukkan default gateway-nya ya teman-teman. Saya salah memasukkan default gateway pada ini, pada PC 14. Jadi PC 14 tadi awalnya saya menulisnya 5.3 ya, karena itu sama dengan DNS server, maka hasilnya request timeout ya. Di sini saya sudah menggantinya menjadi 5.4. Kemudian kita coba lagi untuk melakukan ping pada PC 15. Coba. Nah, di sini sudah berhasil ya. PC 14 bisa mengeping PC 15 ya, dengan hasil tampilannya adalah ini. Dengan balasannya ini. Kemudian kita coba melakukan hal yang sama dari PC 15 memanggil PC 14. Itu dengan ping IP-nya 192.168.5.1 ya, 5.1. Kita coba. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi untuk perintah nomor 4 bagian 1 dan 2 sudah berhasil kita lakukan. Kita lanjut ke perintah nomor 3 yaitu buka web browser akses Ilkom dari PC 1 dan pastikan halaman Ilkom terbuka. Jadi kita diminta untuk mengakses halaman Ilkom dari PC 15 dan pendilkom dari PC 14. Langsung saja kita mulai. Caranya yaitu kita pilih ini. Kita pilih klik PC 15, kemudian desktop, lalu web browser. Langsung saja kita ketikkan nama domainnya ya. Kita tunggu dulu. Nah, kita masukkan nama domainnya yaitu ilkom.com. Kemudian kita klik go. Oke, jadi berhasil ya teman-teman. Kita dapat mengakses, maksudnya PC 15 di sini dapat mengakses server ilkom.com
Oke, baik selanjutnya kita coba untuk melakukan perintah yang keempat yaitu membuka web browser akses pendilkom.com dari PC 0, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Ini di sini salah ya teman-teman, bukan ilkom ya, harusnya pendilkom ya. Karena ilkom tadi kan diakses di PC 1, sedangkan pendilkom ini diakses dengan PC yang kedua yaitu PC 0 ya. Di sini kita akan mengakses ini pendilkom.com dari PC 14. Jadi kita klik PC 14, kemudian kita langsung masuk ke web browser. Tunggu dulu. Oke, di sini kita ketikkan pendilkom.com. Saya klik go. Nah, oke, akan tampil seperti ini ya. Akan tampil halaman seperti ini. Maka artinya akses server pendilkom.com dari PC 14 telah berhasil. Oke, baik sampai di sini tugas 3 untuk mata kuliah jaringan komputer sudah selesai atau sudah berhasil saya praktekkan. Maka untuk itu apabila terdapat kesalahan saya dalam menyampaikan atau menjelaskan urutan-urutan dan langkah-langkah dalam pengerjaan tugas 3 ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.